Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kita hormati sekaligus kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Komjen Pol Purnawirawan Matius Direktur Seri SIKMH. Kemudian yang kita hormati sekaligus kita muliakan juga Bapak Ketua Majelis Syuro, Bapak Ustadz Muhammad Sabtu, MA. Kemudian juga hadir bersama kami dalam rombongan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang, ada Ketua Bidang Infrastruktur Zona 3, Bapak Azhar, Sarjana Ekonomi. Kemudian juga ada satu lagi Ketua Bidang Kaderisasi dan Rekrutmen Zona 1 Wilayah Barat, Bapak Yolis Tuhadi yang ada di tengah ini. Jadi beliau meskipun dari wilayah Barat, saya bawa ke sini buat belajar seperti apa kaderisasi dan rekrutmen di tanah Papua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian tentu juga yang sangat kita banggakan, yang baru saja kita latih bersama 6 ketua wilayah DPW Provinsi se-Papua Raya beserta jajaran yang hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Pertama, DPW Provinsi Papua itu Bapak Eko Ardiansyah. Kemudian yang kedua, DPW PBB Papua Barat Bapak EN Junaidi. Kemudian DPW Papua Selatan Bapak Kemal Idrus Mai beserta jajaran. DPW Papua Tengah Bapak Fransiskus Magai. Kemudian DPW Papua Pegunungan Bapak Novel Wetaho, dan DPW Papua Barat Daya Bapak Ahmad Doji serta jajaran Dewan Pengurus di tingkat wilayah. Selanjutnya juga para anggota DPRD Provinsi dan DPRD se-Kabupaten se-Papua yang hadir hari ini, dan para kepala daerah, bupati, wakil bupati dari Partai Bulan Bintang, dan tentu juga para tamu undangan dari partai politik. Saya lihat ada dari Partai P3, terima kasih sudah hadir. Dari Partai Perindo, dari Partai Gelora, dari PKB, kemudian dari Partai Buruh, lalu juga ada dari PSI, dan mana lagi yang belum ya? Nah, dari Partai Gerindra. Kemudian apa lagi? Hanura. Ya. Terima kasih Bapak. Sudah saya sebut semua ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Dari Partai Umat, Masya Allah. Ada lagi? Partai Golkar. Masya Allah. Nah, tentu juga nih Bapak Gubernur adalah Ketua DPD, Bapak Gubernur ya. Partai Golkar. Ya. Pertama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penerimaan luar biasa dari Bapak Ibu semua, saudara-saudara dari tanah Papua. Bagi saya hadir di sini selalu memberikan kesan yang luar biasa. Sebelum masuk di Partai Bulan Bintang, beberapa kali saya juga sudah pernah berinteraksi hadir di Jayapura selama masih mahasiswa melakukan penelitian, maupun juga setelah masuk Partai Bulan Bintang. Jadi Jayapura, DPW se-Papua Raya ini adalah DPW yang saya kunjungi kedua kali setelah kami berkunjung ke Medan saat itu. Dan hari ini luar biasa penyambutan dan penerimaan kepada kami dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang. Kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya, terutama juga untuk pengadaan acara ini dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang se-Papua Raya. Kemudian yang kedua, tentu saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang mengucapkan selamat kepada 6 DPW beserta jajaran yang baru saja dilantik. Selamat mengemban amanah dan selamat menjadi wajah Partai Bulan Bintang di tanah Papua ini, yang terus terang saja saya selaku Ketua Umum sangat-sangat bangga kepada Bapak Ibu semua. Kenapa? Bagi kami yang saat ini sedang memperbaiki struktur partai dari pusat hingga ke wilayah,
Provinsi Papua adalah salah satu pengurus tingkat wilayah yang menyelesaikan infrastrukturnya paling cepat di antara pengurus-pengurus wilayah. Nah, dan untuk pelantikan di tingkat wilayah, yang pertama memang yang sudah melakukan pelantikan adalah Provinsi NTB. Nah, tetapi yang kedua kali yang saya hadiri ini adalah Provinsi Papua Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentunya juga kami ucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur atas kehadiran dan dukungan moral kepada kami Partai Bulan Bintang. Perlu diingat Bapak Ibu semua, sekaligus juga Bapak Gubernur, kerjasama politik kita dengan beliau kemarin menghasilkan hasil yang positif. Alhamdulillah beliau terpilih di dalam pilkada gubernur di periode 2024 yang lalu ya. Dan kami berharap mari kita doakan mudah-mudahan kepengurusan dan kemudian kepemimpinan beliau berlanjut hingga periode yang kedua. Dan PBB akan terus bekerjasama bersama beliau di kedepan harinya. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa mulanya ada pesan-pesan politik yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus Provinsi Papua. Tetapi setelah kami sampai di sini dan melihat begitu tingginya animo Bapak Ibu mempertahankan, memperjuangkan dan menghidupkan Partai Bulan Bintang, apa yang akan saya sampaikan ini tidak jadi saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua, tetapi akhirnya bagi saya dan kami dari DPP ini akan menjadi refleksi buat kami sendiri. Jadi nasihat-nasihat yang akan saya sampaikan ini sebetulnya adalah bukan nasihat untuk Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua sudah melakukan apa yang menjadi amanat perjuangan dari Partai Bulan Bintang. Apa itu? Yang pertama bahwa Bapak Gubernur, PBB adalah partai yang kerja. Kita bukan partai yang lekat kepada hal-hal yang formalitas saja. PBB adalah partai yang membumi, dekat dengan rakyat, tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara agama, suku, dan PBB betul-betul bisa merukunkan antara satu lapisan masyarakat dan lapisan yang lain. Dan ini dibuktikan oleh Bapak Ibu yang ada di tanah Papua. Terus terang, jika membandingkan kepada susunan pengurus yang lain, tanpa bermaksud untuk mencari kelemahan satu dengan yang lainnya, tetapi sebagai sebuah evaluasi, kepengurusan tingkat wilayah seprovinsi Papua ini layak dijadikan percontohan. Jumlah anggota DPRD, kemudian juga di tingkat kabupaten, kota maupun di tingkat provinsi paling banyak dibandingkan dengan jumlah anggota DPRD di provinsi yang lain. Padahal kalau kita melihat bahwa tentu Bapak Ibu menghadapi hal yang tidak mudah di dalam menegakkan nilai-nilai perjuangan Partai Bulan Bintang di tanah Papua ini. Tetapi yang kami sangat banggakan adalah Bapak Ibu mampu membumikan itu semua dan kemudian menjadikan Partai Bulan Bintang ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat di tanah Papua. Bagi saya itu satu hal yang sangat-sangat spesial sekali. Di dalam nuansa perbedaan, justru di sana Bapak Ibu bisa mengikatkan keterikatan hati yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi catatan khusus bagi saya bahwa kepengurusan se-Papua Raya ini layak dijadikan contoh bagi kepengurusan Partai Bulan Bintang di wilayah-wilayah lain. Kemudian yang kedua, nasihat bagi kami sendiri, Partai Bulan Bintang di tingkat pusat maupun di tingkat nasional, kami menjadi semakin bersemangat karena saya merasa tidak layak untuk menyemangati Bapak Ibu lagi semua. Dari ketua wilayah Papua Induk sendiri, Bapak Eko Ardiansa ini, Pak Gub, beliau ini orang yang sangat luar biasa semangatnya dan mampu menularkan semangatnya kepada seluruh pengurus dan ketua wilayah Papua yang lain. Saya masih ingat interaksi dengan beliau. Di saat saya bersama tim masih dalam agenda kegiatan utama, Pak Eko, saya mengetahui saat itu ada kendala-kendala organisasi. Tetapi beliau dengan segala tekadnya tetap membawa, saya ingat ketua-ketua DPC bersama beliau berangkat ke Bali dan menemui kami di posko. Saya pikir tadinya semangat beliau hanya sampai
Rupanya ketika perhelatan organisasi masuk ke tingkat wilayah, beliau bersemangat kemudian maju untuk memimpin di tingkat wilayah Provinsi Papua. Dan benar saja setelah terpilih, kepengurusan Pareko ini bisa dikonfirmasi dengan Ketua Infrastruktur Zona 3, termasuk yang paling cepat, Pak Azhar, menyelesaikan susunan kepengurusan di tingkat Provinsi Papua dibandingkan wilayah lain. Nah, dan acara hari ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Yang ini saya akhirnya mendapatkan satu tularan semangat lagi bahwa kami di tingkat nasional harus mengakui Bapak Ibu di tingkat wilayah dan kabupaten sudah mencapai prestasinya dengan mendapatkan kursi di level provinsi maupun di kabupaten kota. Sementara kami di tingkat nasional masih menjadi PR yang besar. Ini akan kami jadikan sebagai catatan bahwa ini menjadi gelora semangat kami untuk mencapai BPPB kembali lagi ke Senayan 2029. Dari halaman kami di Papua ini juga ada satu pesan moral yang bisa saya tangkap, bahwa apapun posisi kita, apapun perbedaan kita, apapun hal-hal yang mungkin menjadi kendala-kendala kita di lapangan, di dalam berorganisasi terutama berpartai politik, kita harus bekerja dengan hati. Saya melihat Bapak Ibu bisa berkumpul di sini dengan penuh kekompakan, dengan hadirnya, dengan berhasil menghadirkan Bapak Gubernur, hadirnya hampir seluruh partai politik. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Bapak Ibu pengurus di tingkat se-Papua Raya ini benar-benar bekerja dengan hati. Bagi saya itu menjadi juga suntikan semangat. Bagi saya sendiri ketua umum dalam usia yang sangat muda, saya menjadi melihat bahwa Partai Bulan Bintang ini dari tanah Papua, PBB bukan lagi partai yang kecil, tetapi PBB adalah partai yang besar. Kenapa? Karena kita semua yang membesarkan Partai Bulan Bintang itu dengan kekuasaan kita semua. Akhir kata saya ingin katakan bahwa kami Partai Bulan Bintang di tingkat pusat betul-betul ingin mengembalikan kembali wajah politik yang selama ini berjalan lebih banyak kepada hal-hal yang praktis, yang pragmatis. Bapak Ibu semua, sebetulnya partai politik bukanlah sekedar diadakan untuk mengikuti pemilu ataupun pilkada. Tadi ketika ada tarian-tarian Papua yang ditampilkan di hadapan kita, saya cukup tertenyuh bahwa anak-anak Papua sendiri pun menyadari kekayaan alam Papua yang begitu besar, kekayaan budaya, keragaman wilayah, dan kekhasan Papua yang tidak ada bedanya di tempat lain. Itu menjadi satu potensi yang harus dijaga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaganya? Tidak ada jalan yang paling efektif untuk menjaga semua keanekaragaman maupun semua kekhasan daerah itu kecuali melalui jalur politik. Kenapa? Karena dengan melalui jalur politiklah pemerintah daerah ini bisa membuat regulasi-regulasi yang bisa melindungi masyarakat hukum adat, yang bisa melindungi budaya-budaya yang ada di sekitar kita, yang bisa memperjuangkan kesejahteraan dan kemudian meningkatkan kualitas dari masyarakat Papua sendiri. Saya juga tadi berdiskusi dengan Bapak Gubernur, terus terang beliau menjadi inspirasi buat saya. Beliau lahir asli putra daerah dari tanah Papua, kemudian juga belajar dan bekerja di luar Papua, berkeliling berbagai tempat ya Pak Gubernur ya. Dan kemudian akhirnya di ujung, akhirnya beliau kembali lagi ke tanah Papua. Nah, dengan lewat jalur politik, sekarang beliau berhasil menduduki jabatan sebagai gubernur. Dalam jabatan yang sekarang inilah beliau punya kesempatan untuk membela dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua warga beliau. Jadi Bapak Ibu semua, ini menjadi pengingat bahwa partai politik itu sebetulnya bukanlah termasuk juga dunia politik. Bagi saya anak muda dan yang lain generasi muda yang di luar sana, kita bisa melihat bahwa sebetulnya politik dan kemudian perjuangan melalui partai politik itu adalah jalur yang paling potensial dan jalur yang paling cepat dan paling efektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Untuk itu kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua atas kekompakan dan keputusan dari Bapak Ibu
menghidupkan Partai Bulan Bintang ini di tanah Papua. Akhir kata saya ingin katakan bahwa saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Saya sangat berharap mudah-mudahan semangat hari ini bisa ditularkan kepada kepengurusan yang lain. Dan saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Terus terang kami rombongan DPP hari ini mendapatkan suntikan semangat lagi, dan kami akan bekerja keras untuk memperbaiki wajah Partai Bulan Bintang dan memperjuangkan prestasi Partai Bulan Bintang di level nasional. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah mendapatkan prestasinya dan kami belum di level nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selalu saya ucapkan PBB, kita teriak kencang menyala partaiku. PBB! 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.